Kunjungan delegasi Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan meski disambut hangat oleh pemerintah Taiwan mengundang amarah dari pihak Tiongkok. Tiongkok umumkan akan melakukan latihan perang dekat perairan wilayah yang disebut sebagai provinsi pembakang tersebut. Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Virginia, selamat sore. Apa saja hasil dari kunjungan Pelosi ke Taiwan? Ya, Eva dan pemirsa Metro TV, dalam kunjungan singkat kurang dari 24 jam, sejumlah pertemuan dilakukan oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi, mulai dari pertemuan dengan Parlemen Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen, dan juga berkunjung ke Museum Hak Asasi Manusia. Dalam kunjungan ini, Pelosi juga bertemu dengan eksekutif dari perusahaan semikonduktor terbesar di Taiwan, yakni TSMC, dan perusahaan elektronik Pegatron. TSMC dikabarkan akan membuka pabrik di Arizona, Amerika Serikat. Dari sejumlah pertemuan yang menurut media Amerika Serikat ini tipis substansi, punya pesan besar yang ingin disampaikan oleh Nancy Pelosi, dan ini memang disampaikan ketika ia berbicara di hadapan Presiden Taiwan bahwa dunia menghadapi pilihan antara pemerintahan yang demokratis atau yang autokrasi, serta menekankan tekad Amerika untuk mempertahankan demokrasi di Taiwan. Kunjungan dari Nancy Pelosi ini sebagai Ketua DPR AS adalah kunjungan tingkat tertinggi yang dilakukan oleh pejabat AS dalam 25 tahun terakhir ke Taiwan. Eva. Ya, Virginia, kalau kita tahu kunjungan Pelosi ke Taiwan ini kan memantik amarah begitu ya dari Tiongkok. Lalu bagaimana respon dari pemerintah Amerika Serikat sendiri terkait kunjungan ini? Iya, dari 25 senator Partai Republik, partai oposisi dari Nancy Pelosi yang datang, Nancy Pelosi ini dari Partai Demokrat ya, malah mendukung kunjungan Pelosi ke Taiwan dan menyatakan bahwa lawatan ini konsisten dengan kebijakan yang diakui Amerika Serikat, yaitu One China Policy dan elemen dari Taiwan Relations Act. Sementara dari cabang eksekutif, dari sebelum keberangkatan Pelosi dan delegasi AS ke Asia, Presiden AS Joe Biden sudah menyampaikan bahwa militer AS ini sudah mewanti-wanti agar Pelosi tidak melakukan kunjungan ke Taiwan yang pada saat itu masih belum masuk dalam jadwal kunjungannya. Kekhawatirannya adalah akan ada tindakan militer yang ditargetkan baik ke delegasi AS maksud saya maupun ke Taiwan. Nah, sejarahnya hubungan segitiga antara Amerika Serikat, Tiongkok dan Taiwan ini memang cukup rumit karena ketika pada tahun 1979 AS menyatakan dukungannya atas One China Policy di mana secara resmi mengakui Beijing sebagai pusat pemerintahan Tiongkok, tapi di sisi lain mempertahankan hubungan resminya dengan Taiwan, termasuk lewat The Taiwan Relations Act tadi yang mengatur kewajiban AS untuk membantu Taiwan mempertahankan negaranya. Hubungan dengan Taiwan ini juga dipertahankan lewat kunjungan kerja wakil rakyat dua negara. Lalu pernah mantan Presiden Trump itu pada 2016 itu berbicara dengan Presiden Tsai Ing-wen, jual senjata dan pesawat tempur adalah strategic ambiguity atau kebijakan ambiguitas strategis yang kerap jadi kritik bagi kebijakan hubungan AS-Taiwan, di mana satu pejabat AS menyebutkan kebijakan tertentu terkait isu Taiwan yang lalu dikontradiksi, terutama terkait keterlibatan militer AS dalam isu Taiwan. Reno. Iya, Virginia, lalu bagaimana dengan dampak kunjungan ini terutama terkait dengan stabilitas kawasan, baik Taiwan maupun Indo-Pasifik? Ya, kunjungan Pelosi ini sempat membawa semacam ticking clock drama di mana pesawatnya disebut media Amerika Serikat sebagai salah satu penerbangan yang paling diperhatikan dan sempat melakukan penerbangan memutar selama 3 jam yang diklaim untuk menghindari kehadiran militer Tiongkok. Sesaat setelah Pelosi tiba di Taiwan, Tiongkok mengumumkan rangkaian operasi dan latihan militer di perairan dan juga udara dekat Taiwan, termasuk meluncurkan tank amfibi. Tapi pertikaian militer yang lebih besar kini diantisipasi oleh Taiwan setelah Pelosi meninggalkan Taiwan Rabu waktu setempat. Dari kantor berita Tiongkok, Xinhua melaporkan militer Tiongkok merencanakan latihan militer di 6 daerah perairan dekat Taiwan dari Kamis hingga Minggu mendatang.
Namun dalam perbincangan telepon antara Presiden Biden dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping pekan sebelumnya, keduanya sepakat tidak menginginkan konflik bersenjata terjadi. Dan analis menilai resiko terbesar yang bisa terjadi saat ini adalah meningkatnya provokasi militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, pasca kunjungan dari Pelosi, Tiongkok juga menjatuhkan sanksi ke sekitar 100 produk Taiwan yang secara ekonomi mungkin tidak akan terlalu berdampak besar bagi Taiwan, namun akan berdampak bagi Hong Kong sebagai bagian dari Tiongkok. Eva. Baik, terima kasih Virginia Gunawan untuk informasi Anda langsung dari Amerika Serikat.